merasakan sensasi seperti ini? Yap, inilah sensasi yang memang jarang kita dapatkan. Tapi ketika terjadi, pasti rasanya aneh. Namun apakah kamu tahu bahwa ada istilah khusus yang menamakan kejadian seperti ini? Bahkan masih ada istilah fenomena aneh lainnya yang terkadang membingungkan kita. Maka dari itu, aku akan kasih tahu apa aja istilah fenomena aneh yang sering banget kita dengar. Daripada kamu sok tahu apa maksud dari istilah-istilah tersebut, mending kita diskusikan bersama yuk. Jangan lupa subscribe channel Jalan Tikus terlebih dulu ya. Pertama, déjà vu. Ini nih istilah yang sering kamu dengar selama hidup kamu, déjà vu. Inilah momen di mana otak dan mata kamu mengalami kesalahan membaca memori. Kemudian tiba-tiba ingatan kamu menstimulus sistem kenangan untuk merasa bahwa kamu pernah kesini atau pernah melihat pemandangan ini. Gak perlu khawatir yang berlebihan, geng. Hal seperti ini sangat umum terjadi pada orang. Berdasarkan penelitian di Inggris, belum dapat dipastikan apakah hal ini memiliki dampak buruk terhadap kesehatan seseorang atau tidak. Karena 2 dari 3 orang pasti mengalami déjà vu. Jadi kalau kamu déjà vu dengar suara aku, jangan-jangan aku mantan kamu. Located in Building 7, one of the first structures put up when RIT made the move from downtown Kedua, Rochester paradoks. to suburban Henrietta. Pernah mendengar istilah ini muncul dalam film kesukaan kamu? Ada yang tahu apa itu paradoks? Paradoks adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kejadian yang tak berujung, alias kejadiannya bagai rantaian yang gak habis-habis, seperti gambar ini, atau kejadian ini, atau momen seperti ini. Secara etimologi, paradoks mengartikan sebuah pernyataan premis yang nggak salah dan nggak benar pula. Jadi, kamu mungkin dapat gunakan istilah ini jika kamu mengeluh selalu ditolak oleh perempuan. Jangan baper loh, geng. Ketiga, ketindihan. Ini nih yang pasti kamu pikir ada bayangan di atas badan kamu, terus duduk ketika kamu sedang tidur. Ayo ngaku. Nggak apa-apa, aku juga takut kok sama bayangan, tapi bayangan masa lalu. Oke, ketindihan yang biasa disebut sleep paralysis atau lucid dream adalah sebuah peristiwa ketika badan kamu capek tapi jiwa kamu enggak, sehingga menyebabkan otak dan jiwa kamu nggak tersinkronisasi dengan baik. Hal inilah yang membuatmu terbangun namun badan kamu nggak bisa gerak sama sekali, sementara kamu seperti bisa melihat kiri kanan tanpa menggerakkan kepala. Padahal geng, kalau orang lain lihat kamu itu masih dalam keadaan merem. Jadi yang kamu lihat itu adalah ingatan ruang tidur kamu. Ih, serem ya, kayak cerita film horor. Keempat, Inception. Siapa yang udah nonton film ini? Inilah karya terbaiknya Christopher Nolan, yaitu Inception. Disinilah istilah Inception atau penanaman ide dikembangkan dalam bentuk film. Jadi apa sih Inception? Inception adalah sebuah momen di mana kamu ingin menaruh pola pemikiran menjadi sebuah ide kepada orang yang kamu tentukan melalui metode mimpi. Memang teknologi berbagi mimpi belum ada. Tapi kalau kamu mau insepsi pemikiran kamu sendiri atau orang lain, hipnotis terapi, sugesti pikiran dan pengulangan kalimat terus-menerus hingga tertanam ke dalam mimpi mereka atau kamu. Sepertinya lucu ya buat menarik kembali mantan kamu. Kelima, karma dan butterfly effect. Kamu pasti nggak asing kan dengan istilah ini? Jangan mutusin anak orang sembarangan, nanti karma. Nah, seperti itulah contoh dasar dari karma. Kalau dalam bahasa negara barat, ini disebut butterfly effect, yaitu sebuah rangkaian kejadian yang mungkin sangat jauh namun terhubung kembali. Jadi, karma atau butterfly effect adalah istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Jika kamu pernah berbuat kasar sama orang lain, niscaya kamu akan dikasarkan kembali oleh orang lain, mungkin 2 hingga 4 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian. Itulah yang disebut dengan karma. Jika kamu pembuat berita hoax dengan konteks bercanda tentang hal sepele seperti terorisme ke grup WhatsApp kamu, terus ternyata menjadi viral, lalu kamu dipenjara, lalu kamu depresi, dan sebebas dari penjara kamu menjadi teroris untuk membom satu kota, itulah yang disebut dengan butterfly effect. Nah, udah cukup jelas kan istilah-istilah fenomena aneh yang sering kita dengar dari kids zaman now? Buat kamu yang punya pendapat lain, silahkan komen ya, geng. Dan mari dicek 5 kekuatan super yang menyalahi aturan sains, serta 5 tempat yang lebih misteri dari segitiga Bermuda. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Mwah.